قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang polemik nasab para habaib Ba'alawi kaum muslimin. Dan sebenarnya yang lebih ditekankan dalam isu nasab ini sebenarnya bukan nasabnya juga sih kaum muslimin ya, tapi doktrin-doktrin yang menyesatkan dari kalangan para habaib ya. Dan video mereka ini banyak sekali yang beredar ya, video doktrin-doktrin mereka, doktrin-doktrin yang menyesatkan dari para habaib ya. Sehingga kami sangat heran kaum muslimin melihat ada Buya Yahya, kemudian Pak Lutfi Basori, kemudian Ustadz Abdul Somad ya, yang kemudian membuat narasi-narasi seolah-olah orang yang mengkritik para habaib itu menjauhkan umat Islam ini dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ya kata UAS, orang yang mengkritik Habib ini adalah calon-calon murtad. Yang mengkritik habaib itu adalah calon-calon ateis. Kalau kalian nyimak video yang sebelumnya kaum muslimin ya, yang kami mengangkat video dari UAS ya, katanya menolak habaib itu lama-lama menolak Islam. Makanya orang-orang yang mengkritik para habaib itu adalah calon-calon murtad. Padahal kalau kita menyimak video-video para habaib kaum muslimin, justru kalau kita mengikuti mereka, para habaib, itu justru malah kita calon-calon murtad. Ya, jadi sangat mengherankan lah kaum muslimin ya. Apakah orang-orang seperti UAS, seperti Buya Yahya, seperti Pak Kiai Lutfi Basori, apakah mereka nggak pernah lihat video-video doktrin-doktrin yang menyesatkan, statement-statement yang sesat dan menyesatkan dari kalangan para habaib ya? Coba kaum muslimin ya, kita tampilkan ya video-video statement-statement dari para habaib, doktrin-doktrin para habaib yang sesat dan menyesatkan, yang kalau kita mengikuti mereka kaum muslimin ya, justru kita akan menolak Islam. Kita akan keluar murtad dari agama Islam kaum muslimin ya. Mudah-mudahan UAS, Buya Yahya, Pak Lutfi Basori dan para muhibbin ya melihat video-video yang seperti ini, mudah-mudahan mereka sadar ya. Kita lihat videonya kaum muslimin. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Tuh kaum muslimin ya. Coba kalau UAS melihat video yang seperti ini gimana kaum muslimin? Ya, belajar dengan satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Seandainya kemudian orang-orang termakan dengan doktrinnya UAS, dengan doktrinnya para habaib ya, supaya memuliakan Habib, supaya nggak nolak Habib, kemudian mereka belajar dengan Habib yang bodoh, ya coba, apa nggak mereka itu justru yang menjadi calon-calon murtad, ya baik sengaja atau tidak sengaja? Karena apa? Ya mereka nggak akan paham tauhid yang benar, nggak akan paham bagaimana beribadah yang benar, ya karena bodoh. Ya. Orang bodoh itu ya nggak ngerti tauhid yang benar, nggak ngerti ibadah yang benar, nggak ngerti. Dianggap Tuhan itu ya satu, kemudian semuanya sama, yang disembah orang-orang kafir itu juga Tuhan ya, sehingga mereka juga nanti masuk surga. Agama apapun dianggap sama ya, kalau mereka baik pasti masuk surga ya. Coba, atau mungkin mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang mereka nggak ngerti bahwa itu syirik. Karena apa? Ya belajarnya sama orang yang bodoh, sama Habib yang bodoh ya. Mau sholat nggak ngerti cara wudhu yang bener gimana, nggak ngerti rukun haji yang mana, rukun sholat yang mana, nggak ngerti ya. Coba, apa nggak otomatis mereka murtad? Karena apa? Ya karena kebodohan ya. Coba, kalau kemudian orang-orang nerima Habib, nggak nolak Habib-Habib yang seperti ini, ya apa nggak rusak ya calon-calon murtad mereka ini. Ya, jadi gimana bisa dikatakan nolak Habib ya calon murtad?
ya sama dengan nolak Islam. Dari mana ceritanya? Dan ini satu video, ada lagi ya. Coba kita lanjutkan video yang lain kaum muslimin. Lalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Tuh coba, kalau diyakini oleh kaum muslimin bahwa dunia ini dipegang oleh Habib Umar dan Habib Zain, ya coba gimana? Ya. Jadi bukan Allah lagi yang pegang dunia ini, bukan Allah lagi. Ya. Habib Zain sama Habib Umar. Ini kan akidah yang sesat. Ya, ini mengajarkan akidah yang sesat. Kalau seandainya kaum muslimin ya, Pak Zain sama Pak Umar bin Hafiz itu ketua PBB, kemudian dikatakan dengan bahasa kiasan bahwasanya perdamaian dunia ini ada di tangan mereka, itu masih masuk akal. Karena mereka ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur perdamaian di seluruh dunia. Itu masih masuk akal kalau dikatakan seperti itu. Lah kalau sekarang Pak Umar bin Hafiz sama Pak Zain jabatannya apa? Kok bisa megang dunia? Hah? Megang para Ba'alawi saja kocar-kacir kok megang dunia. Ini kan akidah yang sesat. Ini penyebab murtad ini. Ya, apalagi yang ini kaum muslimin. Kita simak video yang lain lagi kaum muslimin. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah. Merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, menjadi emas. Pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekhulah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Kaum muslimin ya, kota Tarim itu katanya merubah tembaga jadi emas ya. Orang yang ke kota Tarim, pergi ke kota Tarim, nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar. Ya karena apa? Gang-gang, jalan-jalanan di kota Tarim itu guru bagi orang yang nggak punya guru. Cukup di sana jaga hati saja dan cinta sama para habaib, selesai. Ya nggak perlu aneh-aneh. Ini apa? Bukan doktrin pembodohan namanya. Ya, ini doktrin pembodohan. Orang yang sudah mondok puluhan tahun saja kadang masih nggak paham tentang syariat Islam yang benar, nggak paham tauhid yang benar, nggak paham tentang fikih. Ya, apalagi yang nggak belajar, cuma ke kota Tarim saja. Yang nggak belajar, belajarnya sama tembok-tembok sama jalanan di Tarim sana. Ya Allah. Ini kalau ngikutin doktrin-doktrin yang seperti ini, ya kembali lagi calon murtad. Karena apa? Nggak ngerti syariat Islam karena bodoh. Ya, coba kita simak video yang lain kaum muslimin. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli. Ini lagi kaum muslimin ya. Ini kan ajaran tauhid yang morat-marit ini kaum muslimin. Bagaimana bisa disamakan nyebut nama Umar Mahdhar itu sama dengan nyebut nama Allah? Sedangkan para sahabat saja nggak pernah berdoa nyebut nama Nabi. Wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW sendiri nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyebut nabi-nabi sebelumnya. Wahai Nabi, wahai Nabi. Ya, para imam mazhab pernah mereka mengajarkan kalau berdoa nyebut nama Nabi Muhammad SAW itu sama dengan nyebut nama Allah. Jadi kalau berdoa itu nggak usah pakai Asmaul Husna, ya nggak usah ya Allah ya Rob, nggak usah ya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah. Seperti itu ada ajaran para ulama seperti itu? Nggak ada. Ini kan ajaran tauhid yang jeblok kaum muslimin. Inilah penyebab kemurtatan. Ya, ini penyebab murtad secara nggak sengaja, secara nggak sadar. Karena apa? Ya karena bodoh. Hasil apa? Hasil belajar dari Habib yang bodoh. Dan juga sekaligus hasil doktrin dari UAS, dari Buya Yahya, dari Pak Lutfi Basori, dan juga para habaib yang doktrin-doktrin supaya ya kalau Habib itu harus diikuti. Parah. Nolak Habib sama dengan nolak syariat Islam. Dari mana judulnya? Coba, ini ada lagi video yang cukup panjang kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan dengan video ini UAS, ya Buya Yahya, Pak Lutfi Basori sadar ya. Kita lihat videonya dulu kaum muslimin. Cinta kepada Habib
cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tuh kaum muslimin ya, doktrin-doktrin yang seperti itu apakah tidak menyebabkan kita ini justru akan menolak syariat Islam? Kita akan menolak agama Islam. Dan ketika kita mengikuti orang-orang seperti itu, apa nggak bisa murtad kita? Bisa murtad nanti. Karena apa? Karena bodoh, nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana ibadah, mana bukan ibadah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Kok malah orang-orang yang mengkritik orang-orang seperti ini, seperti para habaib ini, kok malah disebut menolak syariat Islam dan bisa murtad? Na'udzubillah min dalik. Ini gimana Pak Uwas, Pak Buya Yahya, Pak Lutfi Basori? Ya, coba dipikirkan. Ya, doktrin-doktrin dari para habaib yang seperti ini sebenarnya itu doktrin-doktrin pembodohan supaya orang-orang yang bukan dari kalangan para habaib ini nggak belajar. Kalau nggak belajar, mereka bodoh. Kalau bodoh, dengan mudahnya diperalat oleh para habaib. Coba ya, kalau mereka bodoh, mereka nanti akan berpemahaman. Ya nggak perlulah kita baca-baca Al-Quran, nggak perlu ibadah, nggak perlu, cukup cinta sama habaib, sudah selesai. Coba. Dan kalau memang yang disampaikan oleh mereka ini benar, ya kenapa kok Uwas buat pondok pesantren, ceramah kesana kemari, Buya Yahya buat pesantren, ceramah kesana kemari, Pak Lutfi Basori buat pesantren, ceramah kesana kemari, nggak ada gunanya. Kenapa? 1:70. 70 Uwas, 70 Buya Yahya, 70 Pak Lutfi Basori, nggak lebih mulia daripada Habib yang bodoh. Bahkan belajar dengan 70 Uwas, 70 Buya Yahya, 70 Pak Lutfi Basori, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan satu Habib yang bodoh. Ya kenapa kok malah Pak Uwas buat pesantren, Pak Buya Yahya buat pesantren, Pak Lutfi Basori buat pesantren? Nggak usah. Cukup kalian cinta sama para habaib, selesai urusan, masuk surga. Dan sebenarnya masih banyak lagi lah kaum muslimin. Kalau kita mau nyuplikkan video-video dari para habaib itu masih banyak sekali kaum muslimin ya. Jadi sangat mengherankan kalau orang seperti Uwas, Buya Yahya, Pak Lutfi Basori kok bisa-bisanya malah membela Habib habis-habisan, justru mengatakan orang yang menolak para habaib dikatakan menolak syariat Islam. Padahal track record para habaib jelas-jelas kalau orang yang mengikuti mereka, mengikuti para habaib, justru nantinya akan menolak syariat Islam. Justru mereka lah ya, karena kebodohan mereka secara tidak sadar, ya, sadar atau tidak sadar, mereka akan menjadi orang-orang yang murtad. Na'udzubillah min dalik ya. Mudah-mudahan Pak Uwas, Pak Buya Yahya, Pak Lutfi Basori mudah-mudahan segera sadar ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.